Alhamdulillah saya pamitan dulu. UMKM atau yang bermanfaat untuk masyarakat sebenarnya malah justru diapresiasi positif. Nanti kalau chaos ya, kalau perang saudara yang juga menjadi korban adalah saudara kita sendiri. Perlu proses. Suatu negara yang dijajah, pulihnya juga lama. Alhamdulillah saya pamitan dulu. Silahkan dilanjut pembawa acara, silahkan dilanjut sholawatan. Ya, jangan kemana-mana. Nanti ada pesta, katanya Pak Azwar Anas ini. Ada pesta kembang api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jagat 7, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, satu acara sholawat dalam rangka refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh Pemkab, ya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang menghadirkan daripada Habib Syekh itu sukses dilaksanakan pada malam itu. Ya, saudara sebangsa setanah air, namun banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari mulai pagi, ya, sore, dan sampai waktu dimulainya sholawatan Habib Syekh. Yang seperti kita ketahui ya, beberapa hari sebelum hari H Habib Syekh, itu penolakan oleh PWILS, dari mulai demo, turun ke jalan, sampai berdiskusi dan berdiplomasi di gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Begitu alotnya yang kita saksikan, ya. Hanya menyetop, menggagalkan kehadiran Habib Syekh saja tidak berani. Apa mungkin sudah di DP atau mungkin sudah menjadi suatu kebijakan yang saklek dari Bupati Banyuwangi. Kita nggak tahu ya, wallahu alam. Yang kita perhatikan bagaimana para teman-teman PWILS ini benar-benar ngotot, benar-benar bersikeras untuk menggagalkan adanya konser Habib Syekh dengan berbagai pertimbangan yang ada, yang juga menyangkut daripada suatu penyesatan bangsa seperti lagu syair itu yang berkaitan Habib Rizik, kemudian Jalal Waton yang dinyanyikan di Malaysia, dan beberapa kontroversi lain yang menjadi dasar penolakan teman-teman kita dari PWILS dan masyarakat Banyuwangi itu sendiri. Sesat, kurang ajar. Namun saudara sebangsa tanah air, teman kita dari Pak Lawi memang sukses menyelenggarakan itu semua. Nah, yang disayangkan ya, saya juga menyoroti sebenarnya APBD begitu banyaknya, sekitar 100 juta lebih hanya untuk menghadirkan Habib Syekh. Sebenarnya kalau dialokasikan untuk kebijakan-kebijakan yang lain, UMKM atau yang bermanfaat untuk masyarakat, sebenarnya malah justru diapresiasi positif oleh PWILS, oleh masyarakat, dan juga oleh kita sendiri di luar Kabupaten Banyuwangi. Tapi apa yang terjadi? Tetap Pemkab itu mengotot menghadirkan Habib Syekh, walaupun beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita simak di sini. Yang pertama, saudara sebangsa setanah air, itu tidak biasanya seperti di konser-konser sholawatan yang lain di luar Kabupaten Banyuwangi, itu biasanya ada foto Habib Syekh itu di panggungnya, di belakang. Kalau kita perhatikan itu hanya 2025 ya, nggak ada foto Habib Syekh di situ. Coba kalau kita simak di acara-acara Habib Syekh yang lain, itu kan pasti ada foto. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hujan deras itu. Ya, awal-awal tidak ya, tapi ketika menjelang malam sampai sholawatan itu hujan deras. Ya, ini videonya ya. Hujan deras ini saudara sebangsa tanah air. Kemudian Habib Syekh tidak sampai jam 11. Diperkirakan dia turun jam 9 lebih sedikit, ya. Jam 9 lebih sedikit. Ya, seperti yang dipidatokan oleh Habib Syekh, katanya dia jaraknya jauh ke Solo, sedangkan masyarakat yang di sini yang bersolawat tinggal pulang saja beberapa langkah sampai rumah. Nah, itu kan pernyataannya. Nah, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini kejanggalan-kejanggalan ini, apakah Habib Syekh itu takut dengan ancaman daripada masyarakat dan PWILS,
atau memang sudah Pemkab Kabupaten Banyuwangi mencari titik tengah supaya tidak ada bentrokan antar bangsa, antar saudara. Yakni dalam hal ini PWILS, masyarakat Banyuwangi, dan juga Habib Syekh yang ada acara di situ. Apakah ini suatu strategi untuk supaya Indonesia tidak chaos, supaya Indonesia tidak perang saudara? Ya, kalau seperti ini ya kita pasti mendukung lah. Kalau memang ini langkah yang strategis, ya mau bagaimanapun, saudara sebangsa setanah air, mau sengotot kayak apapun suatu kelompok membela bangsanya, ya tentunya harus diperhatikan. Nanti kalau chaos, ya kalau perang saudara, yang juga menjadi korban adalah saudara kita sendiri, yang menjadi suatu tumbalnya juga saudara kita sendiri. Muhibin kan saudara kita. Bupati juga mungkin melihat dalam hal itu. Nanti kalau bentrok, ya bentroknya sama Muhibin, bentroknya sama aparat dan sebagainya. Apalagi di beberapa ceramah Kiai Haji Imaduddin kita simak, itu di tempat yang berbeda tapi suasananya sama. Itu mengingatkan bahwasannya perjuangan Wali Songo juga harus memperhatikan nilai-nilai yang ditanamkan daripada Wali Songo itu sendiri, dengan rahmatan lil alamin, menjaga bumi pertiwi, menjaga saudara kita dan sebagainya. Ya, mungkin karena atas dasar itu ya teman-teman PWILS kemudian hanya stop mungkin di beberapa tempat mengawasi ya, tapi menyetopnya dengan itu tadi, mempertimbangkan hal-hal yang ada. Namun dalam hal ini agak bijak sih menurut saya Pemkab Banyuwangi. Ya, misalkan ada fotonya Habib Syekh, ya. Biasanya kan ada besar banget, kemudian bawahnya bupati, seolah-olah kayak Jongos Baklawi kan. Sekarang alhamdulillah tidak. Ya mungkin yang disayangkan itu pasti adalah terkait kucuran dana APBD yang digunakan tidak untuk kepentingan rakyat, tapi malah justru mengundang Habib Syekh yang nyata-nyata kontroversi kan. Sesat, kurang ajar. Dari mulai penolakan PWI di gedung DPRD, dan kemudian sebelumnya turun ke jalan dan sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan PWILS penakut, ya terlalu kejam itu. Kalau saya lihat ya kurang lebih perlu mempertimbangkan, karena nantinya yang bentrok adalah bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Pastinya kan itu. Coba kalau kita bayangkan, coba memaksakan kehendak PWI yang sudah dilantik di berbagai daerah kumpul di satu titik di Banyuwangi, berbentrokan kepada aparat. Yang jadi korban siapa nanti? Pribumi sendiri kan. Yang jadi korban Muhibin siapa? Pribumi sendiri. Ini namanya kita meniadakan nilai-nilai Islami yang dibawa oleh Wali Songo itu sendiri. Kalau kita ngotot untuk benar-benar menurunkan paksa Habib Syekh, itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin karena pemikiran kita semua itu berbeda-beda, daripada PWILS Banyuwangi, kemudian ketua PWILS Banyuwangi yang benar-benar ancaman keras, tapi mungkin dalam ketika menjelang detik-detik itu dilaksanakan, ada instruksi dari atas untuk supaya tidak jadi melakukan hal yang menimbulkan adanya korban. Itu pasti. Ya kalau penakut ya enggak lah. Mungkin kalau penakut pasti Gus Abbas tidak mungkin melantik daripada PWILS di area Cikarang, area Bekasi, Jawa Barat. Itu kan basis-basis mereka, basis-basis para Muhibin dan Pak Lawi. Gimana sih? Logikanya kan di mana? Ya mungkin kalau menurut saya hal-hal seperti ini meluruskan sejarah, membasmi daripada doktrin-doktrin sesat ini ya butuh waktu lama lah, tidak hanya sekejap. Ini perlu proses penyadaran demi penyadaran yang dilakukan oleh Kiai Imad, dilakukan oleh para teman-teman dan sebagainya. Itu perlu proses. Perlu proses. Suatu negara yang dijajah,
pulihnya juga lama, dikira nggak lama. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.